Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin menunjukkan fitur baru pada aplikasi Guru BK Konselor. Jadi teman-teman, fitur baru ini ya merupakan request sekaligus masukan dari member aplikasi Guru BK Konselor, di mana diminta untuk dibuatkan fitur rapor BK. Nah, jadi teman-teman, bukan tanpa alasan ya, teman-teman kita meminta dibuatkan fitur ini. Mengingat ya pentingnya guru BK dalam mengenali seluruh peserta didiknya, seperti itu. Jadi dibutuhkan semacam report kegiatan atau pelaksanaan yang sudah diterima oleh peserta didik ya selama 1 semester. Nah, ketika kami mendesain fitur ini ya teman-teman, ada 2 manfaat besar ya yang kami kelompokkan. Yang pertama, memberikan manfaat kepada orang tua sekaligus peserta didik untuk kita laporkan mengenai perkembangan peserta didik selama 1 semester. Kemudian layanan apa sih yang mereka terima, ya permasalahan apa yang ingin disampaikan oleh guru BK kepada orang tua. Kemudian yang kedua, yaitu pelaporan pelaksanaan layanan BK yang sudah kita laksanakan di sekolah ya, sehingga ketika kita melampirkan rapor BK ini dan kita bagikan kepada wali kelas ya untuk dibagikan bagaimanapun nanti polanya, apakah melalui wali kelas ataupun kita sendiri sebagai guru BK, kita memberikan pelaporan ini untuk ya menyampaikan kepada Ananda peserta didik sekaligus sebagai pelaporan tadi kepada unsur pimpinan sekaligus kepala sekolah mengenai layanan yang sudah kita laksanakan seperti itu. Nah, selain kita membuat laporan-laporan yang sifatnya umum ya, yang secara rutin kita lakukan ya. Biasanya kan kita melaporkan kegiatan kita itu per semester, namun tidak secara individu seperti itu ya. Nah, pada rapor BK ini ada 4 komponen yang kami masukkan ya, di mana kita tetap merujuk kepada BK komprehensif. Di dalamnya ada layanan dasar ya, kemudian penempatan dan penyaluran ya, penempatan dan perencanaan individual. Kemudian yang ketiga layanan responsif dan catatan perkembangan peserta didik dari guru BK seperti itu. Oke, kita langsung masuk saja ya ke web kita Guru BK Konselor. Ya, kemudian di sini ya akan ada 3 tombol ya yang bisa teman-teman pilih. Di mana tombol pertama di situ ada aktivasi guru bagi teman-teman yang belum mengaktifasi dan ingin menggunakan aplikasi ini, silahkan klik aktivasi guru. Kemudian ada akses guru bagi teman-teman yang sudah menggunakan atau member untuk login ya melalui akses guru. Kemudian akses siswa ini diperuntukkan kepada peserta didik kita untuk mengisi biodata, mendaftar ke kelas, kemudian mengisi instrumen yang tersedia pada aplikasi Guru BK Konselor ya. Ini halaman kita ya, landing page kita ya, di mana teman-teman bisa melihat berbagai macam perubahan yang sudah kami lakukan pada aplikasi ini. Dan sebagai tambahan informasi ya teman-teman, insya Allah di akhir bulan 5 ini ya, ataupun di awal bulan 6 kita akan launching untuk tahun ajaran baru ini, di mana banyak sekali pembaharuan dari aplikasi dan fitur-fitur yang kami tambahkan untuk memudahkan pelaksanaan layanan di sekolah. Jadi teman-teman guru BK tidak lagi repot mengurus administrasi. Insya Allah semuanya lengkap pada aplikasi Guru BK Konselor ya, seperti yang sudah kita rasakan selama kurang lebih 1 tahun ini. Baiklah teman-teman, untuk masuk ya, untuk masuk kita klik akses guru. Di situ kita akan masukkan alamat email dan sandi. Oke, ini halaman kita, dashboard. Kemudian untuk melihat rapor BK, teman-teman bisa lihat di pojok kiri bawah itu ada rapor BK. Kemudian klik. Nah, data-data ini didapat dari database kita ya, secara otomatis semuanya tampil. Nah, jadi teman-teman, rapor BK ini bersifat otomatis semuanya, tidak manual pada bagian setiap isian-isiannya. Kecuali
pada bagian-bagian yang ingin teman-teman tambahkan sendiri seperti itu. Namun pada prinsipnya otomatis ini untuk memudahkan guru BK, karena saya pun sebagai guru BK merasakan akan kewalahan apabila kita mengisi secara manual seperti itu. Teman-teman, ya, saya ingin mencontohkan pada kelas 10.2 ya. Ya, ini kelas 10.2 akan tampil nama peserta didiknya ya yang sudah terdaftar ketika kita membuat kelas ya, dan kita meminta siswa kita masuk ke kelas yang sudah kita buat. Nah, saya contohkan kepada Ananda Alvin Khairullah. Nah, kita lihat isian dari Ananda Alvin ini ya, rapornya. Klik unduh, kemudian akan tampil isi dari rapor Ananda Alvin ya. Ini dia. Saya jelaskan ya, di sini ya seperti saya sampaikan di awal tadi ada layanan dasar. Mencakup yang kita laporkan yaitu profil masalah umum peserta didik ya, profil masalah umum Ananda Alvin. Di sini ya bidang, persentase serta keterangan ini didapat dari instrumen masalah umum peserta didik yang di awal semester kita arahkan Anda untuk mengisi instrumen ya, yang untuk mengisi program itu. Dia akan tampil di sini. Nah, kemudian dari keterangan ya kita dapat hasil dari Ananda Alvin ini ya 3,33% yang menunjukkan bahwasanya peserta didik membutuhkan layanan BK pada kategori tidak segera. Nah, berdasarkan ini apa yang kita lakukan, guru BK lakukan ya. Di sini ada layanan yang diberikan, proses dan hasil. Nah, di sini isian proses dan hasil ini dia sifatnya otomatis berdasarkan dari hasil atau kategori yang didapat oleh Ananda Alvin ya. Saya bacakan pada kategori tidak segera ya, layanan yang diterima oleh Ananda yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan proses bantuan yang diberikan oleh guru BK kepada Ananda untuk mendapatkan wawasan, pemahaman, cara dalam pengentasan masalah serta membantu memandirikan Ananda dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi agar berkembang secara optimal. Namun, jenis layanan BK lainnya tetap bisa diberikan kepada Ananda menyesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama Ananda. Nah, hasil yang didapat dari kegiatan ini, hasil identifikasi masalah umum menunjukkan Ananda masuk pada kategori tidak segera. Sebagai seorang pelajar, Ananda harus berkembang sesuai dengan tahapan dan karakteristik perkembangannya sendiri, seperti fisik, emosi, sosial, dan intelektual, agar proses belajar dan tumbuh kembangnya optimal. Kolaborasi. Nah, kalimat ini menarik teman-teman ya. Kolaborasi perlu dilakukan antara guru BK dan orang tua, di mana guru BK membantu Ananda dalam mengatasi masalah dan pengembangan potensi. Dan orang tua memberikan dukungan emosional, serta lingkungan belajar yang kondusif. Nah, jadi teman-teman, penjelasan terhadap layanan yang diberikan ini ya, itu kami ambil dari fungsi-fungsi layanan BK. Di sana mencakup fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, dan lain-lain. Sehingga di masing-masing kategori nanti akan menghasilkan proses dan hasil yang berbeda seperti itu. Selanjutnya, di sini layanan peminatan dan perencanaan individual. Nah, di sini menampilkan hasil tes yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik. Nah, jadi ketika Ananda kita mengisi instrumen-instrumen yang ada ya saat ini yang tersedia pada aplikasi Guru BK Konselor, yaitu tes minat bakat, gaya belajar, multiple intelligence, dan kepribadian. Nanti akan kami tambahkan jenis tes-tes lain yang memang dibutuhkan ya oleh peserta didik kita. Mencakup apa kebutuhan kita? Mencakup kepada pilihan mata pelajaran ya apabila dia SMA, kemudian pilihan pendidikan lanjutan apabila dia di jenjang SMP ataupun MTS ya, apakah dia ini disarankan untuk masuk ke SMA MA atau ke SMK seperti itu ya. Nah, hasil tes ini menunjukkan 3 hasil yang paling tinggi ya. 3 hasil yang paling tinggi, sehingga di sini kami buat catatan, teman-teman. Catatannya juga akan tampil secara otomatis. Hasil tes menjelaskan dominan dari masing-masing jenis tes yang telah dilaksanakan Ananda bersama guru BK. 3 hasil tes yang muncul merupakan jenis tes yang dominan dari masing-masing jenis tes. Hasil tes bisa berubah selama proses pendidikan dan pengalaman peserta didik.
perlu melaksanakan tes selanjutnya saat akan naik ke jenjang pendidikan berikutnya. Informasi ini sebagai gambaran sederhana tentang profil Ananda dan dapat digunakan sebagai motivasi diri dalam mengasah kemampuan yang dimiliki oleh Ananda. Ya, oke. Nah, kita sudah di bagian layanan peminatan dan perencanaan individual. Nah, di sini ada layanan responsif ya. Nah, layanan responsif ini mencakup 9 layanan ya, seperti yang ada di POPBK kita, konseling individual, kelompok, bimbingan kelompok, layanan konsultasi, kolaborasi, alih tangan kasus, home visit, advokasi, dan konferensi kasus. Nah, isian ini tidak mesti diisi ya, teman-teman. Tergantung layanan apa yang yang pernah kita berikan kepada anak-anak kita. Apakah 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Tergantung dari pelaksanaan yang kita berikan. Kosong pun tidak masalah ya. Namun saran saya, teman-teman, minimal ya apabila kita kan seperti konseling individual itu kan permasalahannya yang boleh dikatakan menengah ke atas seperti itu. Usahakan pada layanan konsultasi ini diisi ya minimal 1, 2, atau 3 agar ya karena saya rasa ya ketika kita mendapat profil masalah siswa pasti kita sampaikan kepada peserta didik kita baik itu secara klasikal maupun pribadi. Nah, itu sebenarnya sudah masuk pada layanan konsultasi sehingga memungkinkan ananda kita untuk menghadap secara sukarela kepada kita maupun kita arahkan seperti itu. Oke. Nah, di sini ya, misalnya layanan responsif ini akan tampil secara otomatis ya. Sifatnya otomatis, jadi ada 2 pilihan yang kami buat. Pertama, tampil secara otomatis dan 2, diisi secara manual juga bisa ya. Sekarang saya contohkan mengisi secara otomatis terlebih dahulu. Nah, pada bagian misal nih, kita yang saya sampaikan tadi laporan konsultasi. Nah, kita isi secara otomatis ya. Yang kita khawatirkan itu kita lupa ya apa saja yang sudah kita berikan kepada peserta didik kita, siapa saja seperti itu. Kita buat. Nah, pada bagian ini semua database sudah masuk ya teman-teman. Beda dengan yang sebelumnya, kita tidak terkoneksi antara laporan dengan yang pada bagian lainnya. Nah, di bagian rapor BK ini semuanya nge-link sehingga terdaftar nama-nama siswanya ya. Seperti saya contohkan Alvin. Oke. Nah, dia langsung nge-link, kita langsung dapat data anak-anak kita sehingga kita tidak apa ya, istilahnya tidak bingung mencari kelasnya ya. Dan nanti dibuat manual pun juga bisa ya, teman-teman. Intinya kami untuk memudahkan teman-teman guru BK dalam melaksanakan administrasi BK di sekolah. Misalnya waktu diisi 30 menit misal. Ruang BK, topik pembahasan pelaksanaan tes, konsultan misalnya ada pihak tengah, pihak ketiga ataupun tidak ada ya. Misalnya kita kosongkan saja di bagian ini. Peran guru BK. Oke, kita klik buat. Oke. Nah, Ananda Alvin sudah kita isi. Kita lihat pada bagian rapor BK, ya Ananda Alvin tadi, kelas 10-2. Kita unduh, dan kita lihat hasilnya. Nah, pada layanan konsultasi, dia langsung terisi secara otomatis. Karena kita sudah pernah mengisi laporan, ya agar kita tidak lupa seperti itu. Dia akan terisi secara otomatis. Dan apabila ya teman-teman ingin mengisi manual juga bisa. Kita klik edit ya di sini. Misalnya konseling individunya 2, konseling kelompoknya 1 ya. Seperti itu. Kita klik simpan. Oke.
Masih loading ya teman-teman. Oke, data berhasil, kita unduh. Nah, di sini teman-teman ya. Kita langsung lihat konseling individunya langsung tampil 2, konseling kelompoknya 1. Jadi itu kalau kita mau mengisi secara manual ya. Nah, kemudian teman-teman ya, di bagian ini, nah ini layanan responsif ya. Nah, kemudian di sini ya ada keterangan ya, teman-teman. Layanan responsif merupakan layanan bantuan yang diberikan oleh guru BK pada peserta didik yang bimbingan, konsultasi, maupun berbagai masalah seperti masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Ini penjelasan dari apabila orang tua ataupun unsur pimpinan ya, kepala sekolah itu tidak kurang tahu ya apa itu layanan responsif. Di sini ada penjelasan. Nah, jadi layanan responsif itu ada sukarela dan terjadwal seperti itu ya, sehingga pertanyaan itu sebenarnya sudah terjawab melalui rapor BK ini. Nah, di sini ada catatan guru BK. Nah, catatan guru BK ini ada kita isi secara manual ya. Kita isi secara manual untuk menyampaikan hal-hal berupa penguatan dari hasil tes atau hasil masalah yang dihadapi ataupun hal-hal lain yang ingin disampaikan oleh guru BK. Kita klik edit di sini. Nah, pada bagian ini kita isi apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya, ya ini saya hapus dulu. Melihat hasil tes Ananda Alvin, Ananda merupakan anak yang sangat aktif di berbagai kegiatan seperti itu. Diharapkan peran orang tua ya untuk memaksimalkan pada salah satu bidang yang memang ingin ditekuni oleh Ananda. Oke, misalnya seperti itu. Kita klik simpan. Sudah, oke kita unduh ya teman-teman ya. Oke, nah ini dia. Ya, langsung tampil pada bagian catatan guru BK. Oke, nah teman-teman, ini merupakan isian dari rapor BK yang telah kami kembangkan ya. Saran perbaikan tentu akan kami terima nanti ketika teman-teman sudah menggunakan ya hal-hal lain misalnya Pak bagusnya ditambah lagi dan lain-lain. Sekali lagi, aplikasi Guru BK Konselor ini adalah aplikasi kita bersama-sama kembangkan untuk memenuhi kebutuhan kita di lapangan seperti itu teman-teman ya. Oke, ini merupakan rapor BK yang sudah kami kembangkan. Teman-teman member silahkan teman-teman gunakan dan bisa teman-teman cetak dan laporkan untuk semester genap tahun pelajaran 2024-2025 ini. Jadi di bulan 6 nanti teman-teman sudah bisa mencetak dan melaporkannya kepada sekolah dan orang tua seperti itu. Skema pembagiannya itu disesuaikan di sekolah masing-masing, boleh melalui wali kelas, boleh guru BK langsung yang membagikan kepada peserta didik dan orang tua. Baiklah teman-teman, sekali lagi saya ingatkan insya Allah di akhir bulan 5 nanti ataupun di awal bulan 6 kita akan launching fitur-fitur baru untuk tahun ajaran baru pada aplikasi Guru BK Konselor. Ya, insya Allah informasi ini akan kami share di media sosial, terutama di WhatsApp grup khusus member aplikasi ya, agar informasi ini tersampaikan langsung pada teman-teman dan bisa diikuti bersama-sama ya, karena aplikasi ini terus kami kembangkan bersama tim-tim yang senantiasa bekerja untuk mengembangkan aplikasi ini ya. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu menjadi amal ibadah bagi teman-teman
ya, dan memberikan efek layanan yang bermanfaat bagi sekolah, terutama kepada peserta didik. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru BK Konselor.